Makanan tradisi Kalamai diperkirakan sudah ada dari abad 17. Di dalam tambu-tambu adat, penataan adat dan budaya termasuk makanan tradisi sudah mulai diatur pada perjanjian Marupalam pada abad ke-15. Kemudian pada tahun selanjutnya ada aturan khusus pada setiap wilayah atau daerah yang ada di lingkungan Minangkabau, termasuk Kabupaten Luak 50. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Kabupaten 50 Kota. Kalamai sudah dijadikan sebagai makanan tradisi yang penting, wajib ada sebagai perhelatan adat di dalam pelaksanaan adat itu. Awak kebulik wilayahnya kak, titik ya nih. Ya, Jumet itu boleh kami wala nyomok ke bulai. Di baa gitu mengalami ya teh. Ambil kita besok dia bersama-sama dia nih ya teh ya kak. Mengalami kita ali baa. Sebab hari kami kita lah nyomok ke bulai di Jumet kita boleh hari Sabtu kita lah mandu. Jadi asal usul kalau mereka kan untuk membayar utang wajib bagi secara wadah tidak secara kamu deh secara wadah awak di dalam boleh awak kan awak ada pesan di syarat sendi kita belah dan kita nak kekaitan kita bayar kini ko adalah utang ke adik menjauh marah pulai boleh Kalamai guna Kalamai deh puluh asal-usul Kalamai kami itu cakap ya teh. Kalau ada mau cerita deh orang tu banyak puluh sumber deh banyak puluh tutu nanti baca nih kawak salah satu nama itu yang deh emak kami tu nyawa dia Kalamai deh nak itu nyawang kayak gitu sesu asal katu kalam oi artinya Kalamai deh mulai sekolah la coklat tu la kolom itulah la lo di bangki tu ci nang kedua kamai lah amai kerujuk gitu leh jadi benamo pulo lainnya Kalamai jadi banyak asal-usul katu-katu ya teh ya kak yo nih banyak tujuannya ci pulo ada harus Kalamai ada tindakan lain awak kaitkan kerujuk wangge wak sisu akan banyak batani batahona laya do badagang kalau ada dulu na badagang di barang jo barang ada jo belum bekat tahun awak jo jual beli lah secara modern kini lah jadi anan nyado ida de wangge wak sisu batani anan makanan na pokok awak boleh anan untuk camilan awak ini 10 beras ketan namanya bang kini itu bisa kita pabuik di dalam perhelatannya apapun yang bisa kita olah di dalam perhelatan ke hasil daripada pertanian awak kok pisang dari pisang kok loyang dari bore kok sopi dari bore kok boy gondang dari bore kok Kalamai wajib banyak tuh diolah dari Asia pertanian wajah kue teh itu dia bajadin puluh lah untuk salah satu kewajiban menjawab marapule secara deh secara agama ada kahang mana mulanya panindai salah satu Kalamai dia salah satu cakap kalau kecil ni adonan kalam oi artinya lah masak lah kolom lah warna lah coklat tu adojo kamai lah adojo nanti tu Kalamai amai kerja amai adojo kamari lah amai ada itu Kalamai itu secara arti filsafatnya sesuatu ketan itu kan ya cemilan kan snack lah masuk ini jadi penarik hati mentaukan dia kenyal tuh bertau hati dia bertau nurani awak sama-sama awak sesama
Itu nanti kalamai cakut wah payah membuat lamo harus dengan kebersamaan. Tidak bisa cepat main kebun nggak bisa. Lah sudah diolah, lah dilengkapi barang-barangnya beras ketan, kelapa santan, sakanya, sudah itu garam sedikit tambah bumbu daun pandan bla bla blanya untuk enak rasa. Lah sudah beko lah terpadu di dalam kuali, itu ndak boleh sembarang kacau aja. Dikacaunya itu harus dikacau, ndak boleh ditinggal-tinggal. Pasamo-samo ponek nyak le ponek nyak le dan nyo lihat kenyal apa namanya itu alot alot ini nggak bisa diburu apinya besar biar nggak bisa. Bagaimana kaitannya dengan busana kasadonyo, kaitan kalamai dan kuliner lainnya, beras dan lain-lain yang terdiri dari hasil tani masyarakat itu sendiri, itu sangatlah erat. Kenapa dikatakan erat? Seperti mana yang disampaikan orang, ada syarat, ada rukun. Kalau rukun adabnya itu ke agama, kalau syarat itu ke adat. Anak penuh syarat dah, tak tahu marapulai di dalam menjapui marapulai. Tak tahu kalamai, tak tahu marapulai. Kenapa? Karena kalamai itu suatu hal lambang filsafah di mana si kalamai itu suatu pekerjaan yang memakan waktu yang lama, tidak bisa dipercepat dan dengan kebersamaan yang mantap, penuh dengan filsafah. Apa filsafahnya? Sesuatu hal yang bisa merekat hati antara hubungan manusia sesama manusia, hablum minan nas. Jadi kalau kita rekat hablum minan nas ini dengan baik, itu insya Allah kita selamanya damai. Dilambangkan dengan kalamai itu kental, tak mudah untuk dipisah-pisahkan lagi. Kalamai sebenar-benar bule kantu, ya sebenarnya bisa itu dikatakan makanannya itu tidak bisa diurai secara kimia lagi, nggak bisa, karena sudah menjadi suatu kepahaman tekad, suatu kesepakatan yang susah untuk dilerai. Jadi itulah pentingnya dengan kaitan adat tadi itu. Nggak bisa marapulai dijapui kalau nggak tahu kalamai tadi, ya betul cakap kurang syaratnya. Hal yang aneh akan terjadi, sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat, berbudaya, kurang syarat itu akan menimbulkan hal yang negatif. Kalau tibu disumbang kurena namun wani tidak dibawa kalamai nyenyo kawako siawak nyenyo, berbagai-bagai aneka ragam yang akan timbul hal-hal yang negatif. Yuk itu dia, ya, kan yuk dia, kan yuk itu. Kami coba untuk menjawabnya, proses dari pembuatan kalamai tadi itu. Kalamai itu terdiri dari beras ketan. Beras ketan itu iyo sebenarnya gotah. Getah itu susah untuk dibuang. Jadi getah itu perekat. Artinya tadi itu perekat hati. Perekat silaturahmi. Hablum minan nas tadi itu. Kemudian bagaimana mengolahnya? Lambang dari beras ketan sudah diketahui itu adalah perekat hati silaturahmi. Kemudian warnanya itu apa? Putih, keputihan hati. Ikhlas dari dalam. Kemudian prosesnya kita rendam sebentar biar mudah untuk menumbuknya. Kemudian kita jadikan tepung. Selesai tahap pertama. Yang kedua kita kukur kelapa. Kelapa itu isinya santan. Santan itu lambang juga dari enak rasanya, gurih rasanya. Santan putih warnanya. Jadi putihnya hati, tetapi enak juga rasanya, santan. Kemudian santan tadi itu dipanaskan.
sampai keluar minyaknya di dalam kuali. Sebagian santan kita tinggalkan untuk merendam, mencampurkan tepung. Nah, santan tadi itu kita kasih garam sedikit, kita kasih daun pandan. Terserahlah mau dikasih bumbu speku, terserah mau dikasih durian, mau dikasih kacang, terserah. Tapi yang secara adat hanya itu ya dek, ya kayak asli seperti itu, cuman pandan sama garam itu aja ya nih. Nah, kemudian lah angeknya dikuali. Itu angek itu ndak bisa seorang duduk anak satunya, ndak bisa seorang mau ambil kalamai. Itulah kebersamaan yang dituntut. Kalau di kami siku ketemu godang batotak harinya, hari Rabu, hari Komi orang nyokok ke mulai hari Jumat kita beroleh mantan si kalamai tadi itu, besok siang kita berdoa.